Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati sab'i wa samikiha wa khaliqil aradina sab'i wa basitiha wa bari'i sairil bariyati wa malikiha alladhi laysa lahu mithlun wala syabih wala fi qawlihi batalun wala tamwih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bima yujibul hamda alaih wa abra'u minal hawli wal quwwati ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man arafa wa'taraf wa hadda man sadafa anha wanharaf. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh bi kitabin awdahah wa dinin fasahah wa lisanin afsahah wa syar'in syarahah falam yada' fasadan illa aslahah wala inadan illa zahzahah wala mughlaqan minad dini illa fatahah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma hallalahu malakun aw sabbahah. Amma ba'd, fa inna rabbana yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Faya ibadallah, ikhwatal imani wal islami rahimani wa rahimakumullah, rahmatan kamilah syamilah jami'ah min darid dunya ila daril akhirah. Inni usikum wa nafsi al-khati'ah al-mudhnibah bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Fa aqulu qawlahul karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman dan seagama, jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan hidup di dunia serta mendapatkan keselamatan dari berbagai macam afat, bencana, bala, malapetaka, mara bahaya, serta diselamatkan dari siksa kubur yang telah terbukti adanya, dan juga diselamatkan dari siksa api neraka kelak di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wajib bagi umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar, tidak menyekutukan Allah dan menduakan dengan apapun dan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban umat manusia, terlebih kita umat Islam yang lahir dalam keadaan fitrah, dibesarkan di lingkungan Islam, dan sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wajib untuk kita semua menjaga keislaman dan keimanan yang benar, menjalankan syariat-syariatnya yang wajib, memperhatikan yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan, dan begitu selanjutnya. Syariat Islam ini sifatnya totalitas, syumuliyah, lengkap,
sempurna, universal, komprehensif, yang cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Dari sekian syariat agama, tidak ada satu ajaran Islam, tidak ada bab Islam ini yang menyengsarakan manusia, tidak ada. Semua agama ini, semua syariat Islam ini, tujuannya adalah untuk memuliakan umat manusia min dari dunia ila daril akhirah. Diwajibkannya sholat, puasa Ramadan, haji ke Baitullahil Haram, diharamkannya hal-hal yang diharamkan oleh agama, semua adalah demi keselamatan umat manusia min dari dunia ila daril akhirah. Ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sengaja diberikan, yang wajib disyukuri. Kemudian ada ujian, cobaan yang harus disabari. Kemudian ada qada dan qadar yang harus kita terima apa adanya. 3 jurus ini yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW untuk meraih kesuksesan, kenyamanan, keamanan dalam hati dan lingkungan. Syukur, sabar, dan ridho. 3 aja. Syukur jika mendapatkan nikmat, sabar jika diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ridho dengan ketentuannya. Allah pernah menyinggung agak keras dalam hadis qudsinya. Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda biqadai falyakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujian dan cobaan yang datang dariku, serta siapa orangnya yang tidak ridho dengan ketentuan qada dan takdirku, kata Allah, falyakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwaya. Silahkan keluar dari dunia, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Wajib bersyukur atas nikmat, sabar atas ujian, dan ridho dengan ketentuan Allah. Tentang syukur banyak ayat dan hadisnya jelas. Tidak perlu banyak pentafsiran yang bermacam-macam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sering kita dengar dari khotib, ustadz, mubaligh, kiai, dai, habib, dan lain sebagainya. Tapi yang menganalisis secara detail kadang-kadang jarang kita dengar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah untuk umat manusia, khususnya orang Islam. Coba kita kaji. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai mensyukuri nikmatku, jawabannya begitu tegas dan pasti. La azidannakum. Ada lam taukid dalam ilmu nahwu, dan juga ada nun taukid thaqilah. Taukid itu artinya huruf yang menguatkan. Ada 2 huruf yang menguatkan. Lam taukid, yaitu lam yang pertama itu lam menguatkan, dan yang kedua adalah nun taukid thaqilah, menguatkan dengan berat, artinya pasti dan haram hukumnya untuk ragu-ragu. Jika kalian mensyukuri nikmat, pasti akan aku tambah itu nikmat atas kalian. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat dengan kata-kata yang bijaksana, tidak ada kata-kata pasti. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku amatlah pedih. Artinya apa? Tidak semua orang yang kufur nikmat itu diazab oleh Allah. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada jalan yang benar. Pintu tobat Allah subhanahu wa ta'ala terbuka 24 jam, arba' wa isrina sa'ah.
Allah membuka pintu taubat di pagi hari bagi mereka yang berbuat maksiat di malam hari. Allah buka pintu taubat di sore hari bagi mereka yang berbuat maksiat di pagi hari. Dan begitu selanjutnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur jelas. Dan sabar pun demikian. Sabar ini kajiannya luas sekali. Dan manusia yang paling sabar, tingkat kesabaran yang luar biasa adalah para nabi dan aulia. Sabarnya di atas rata-rata. Dan ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah ujian yang tidak mungkin bisa dipikul dan ditanggung oleh orang-orang biasa. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, ujiannya super berat. Ujian makhluk dan manusia umat Islam masa kini terukur sudah, tidak seperti ujian para nabi terdahulu. Nabi-nabi bukan sekedar menjalankan syukur, sabar dan ridho begitu saja, tidak. Kenapa? Setelah kita kaji, saya analisis, ternyata semua agama ini mengajarkan 3 hal itu. Syukur, sabar, ridho. Dan orang non-muslim pun jika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Jika ada cobaan dia sabar. Itu rata-rata umat manusia. Nabi kita Muhammad SAW meningkatkan itu kepada derajat yang lebih tinggi agar benar-benar tata kehidupan masyarakat muslim ini terjaga dengan baik. Ukhuwah bainal muslimin. Tidak sekedar syukur jika mendapatkan, tidak sekedar sabar jika diujian dicoba oleh Allah, tapi lebih daripada itu. Apa itu? Syariat yang disebut dengan itsar. Silahkan buka Al-Quranul Karim, surat Al-Hasyr ayat 9. Itsar. Itsar itu artinya adalah mengutamakan kepentingan teman, mengutamakan keperluan saudara, dan menomorduakan diri sendiri. Ini yang dilakukan oleh para nabi dan juga oleh para sahabat antara Muhajirin dan Ansor. Fase Makkah masih nafsi-nafsi. Tapi ketika hijrah ke Madinah bersama sahabat Muhajirin, terjadilah hal yang namanya itsar itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sahabat Ansor dan Muhajirin saling memberi, saling mendahulukan kepentingan saudaranya, bukan yang penting dirinya, ananiyah, akuisme, ngaku-ngaku dan yang penting akunya, diri saya sendiri. Tidak demikian. Dan ini terlaksana pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang itsar sudah tidak ada lagi. Tapi ayo kita kembangkan, dahulukan kepentingan saudara sesama muslim. Walaupun kita dalam keadaan yang perlu dan payah. Kalau itu bisa, indahnya luar biasa. Itulah kelompok para ahli sufi dan tasawuf yang mengatakan dalam kaidah sufiyah, nahnu qaumun idza muni'na syakarna wa idza munihna asarna. Kami ini kaum, jika kami tertolak, jika kami tertahan, jika kami dizalimi, jika kami difitnah, jika doa belum terkabul, cita-cita belum tercapai, ini kelompok syakarna, kami bersyukur. Karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita mendapatkan harapan kita, justru kita akan lupa daratan. Dan itu pun sudah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jika Allah membeberkan secara luas rizkinya di bumi ini kepada hamba-hambanya, apa yang terjadi? Hamba-hambanya akan melampaui batas. Dia lupa tentang syariat, bahkan lupa dirinya dan keluarganya mungkin. Maka Allah sedikit memberi, kadang menolak, kadang menerima, kadang menolak, kadang mengabulkan hajat, kadang mendengarkan doa kita, kadang seolah-olah tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
istighosah, nangis, bahkan mungkin keluar air mata darah. Kadang-kadang doa belum terkabul. Tentu itu ada sebabnya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta takdirnya itulah yang lebih baik untuk kita semua. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nahnu qaumun, kami ini kaum, idza muni'na syakarna, jika kami tertolak, jika kami belum mendapatkan, jika kami belum diberikan kemakmuran, kami bersyukur. Itulah takdir Allah yang terbaik. Allah lebih mengetahui, lebih tahu tentang kemapanan fisik, psikis dan iman kita daripada kita sendiri. Nah, wa idza munihna atharna, dan jika kami mendapatkan mihnah, pemberian nikmat, maka atharna, kami melemparnya kepada yang lain. Dan itulah terjadi di antara para sahabat, saling memberikan makanan. Bahkan dalam sebuah cerita itu, makanan satu berputar-putar di antara para sahabat sampai nggak ada yang makan sama sekali. Akhirnya ditaruh di satu tempat, dinampan, dan kemudian makan berjamaah. Saudara yang saya hormati, kira-kira ketika kita sedang berpuasa, menjelang buka puasa, ada hidangan untuk 5 orang, sementara yang datang 10 orang. Apa yang terjadi? Orang yang belum mengetahui tentang hal ini pasti akan rebutan. Tapi yang mengetahui tentang izar, mengutamakan orang yang lain, menu buka puasa ini pun akan berputar-putar di antara 10 orang itu. Dan kemudian jalan terbaik dan jalan tengahnya adalah makanan untuk 5 orang, cukup untuk 10 orang. Dan Nabi katakan, ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan satu cukup untuk 2 orang, makanan 4, makanan 2 cukup untuk 4 orang. Itulah indahnya izar. Coba seluruh elemen bangsa kalau seperti itu, insya Allah Indonesia akan kokoh, akan kuat, dan tali ukhuwah bainal muslimin akan terjaga dengan rapi. Amin ya rabbal alamin. Bukan rebutan pangkat, bukan rebutan jabatan, bukan rebutan job, bukan rebutan tender, dan rebutan-rebutan yang lain yang sifatnya duniawi. Coba kalau kita izar, dan balasannya akan lebih banyak, minimal dilipat gandakan kebaikan itu 10 kali. Dan terbukti sudah dalam sejarah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan yang salihah, kedatangan 2 tamu tokoh agama. 2 tokoh agama ini ingin ngetes kewalian Ibu Rabi'ah. Karena terkenal Rabi'ah al-Adawiyah mengetahui kehendak niat tamu yang datang. Datanglah 2 tokoh agama ngetes kewaliannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan duduk Bapak. Duduk 2 tamu tadi. Rabi'ah al-Adawiyah masuk ke dalam kamar, kemudian keluar membawa 2 potong roti. 2 tokoh agama tadi girang, berbisik mereka berdua, kita disuguhi 2 potong roti oleh Ibu Rabi'ah. Tapi ternyata apa yang terjadi? 2 potong roti itu diberikan kepada pengemis yang lewat depan rumahnya. Berbisik pula 2 tamu tadi, oh kok bukan untuk kita, untuk pengemis yang lewat. Tidak lama kemudian datang pembantu rumah sebelah, membawa 1 nampan, isinya roti, diberikan kepada Ibu Rabi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Tetangga sebelah Ibu. Apa itu? Ini roti. Untuk siapa? Untuk Ibu. Jumlahnya berapa? 18, Bu. Oh, saya tidak mau. Itu bukan untuk saya. Demi Allah untuk Ibu ini. Kembalikan kepada juragan kamu. Balik lagi kepada juragannya. Ditanya, sudah kau berikan? Sudah, Bu. Lalu apa yang terjadi? Ibu Rabi'ah menolak, Bu. Kenapa? Enggak tahu, Bu. Berapa roti yang kau berikan? 18, Bu. Yang 2 kau kemanakan? Saya makan di jalan. Roti pakai dikurangi segala. Saya tambah lagi 2, ke 20. Awas dikurangi. Siap, Bu. Datang untuk yang kedua kali ini pembantu kepada Ibu Rabi'ah al-Adawiyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apalagi itu? Roti, Bu. Berapa jumlahnya? 20.
Oh, kalau 20 memang untuk saya. Artinya apa? Kebaikan satu dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Itu hadisnya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah. Ayatnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang memberikan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali. Dan barang siapa yang berbuat jahat tidak dibalas kecuali dengan sepadannya dan mereka tidak dizalimi adanya. Ibu Robiah ithar, roti hanya 2, enggak dimakan tapi diberikan kepada orang lain. Sebab kalau dimakan begitu saja pastilah tidak ada balasan yang 20 itu. Manfaat, hikmah, fadilah, pahala orang yang sering ithar mengutamakan kepentingan orang lain yang dia dapat lebih daripada yang diharapkan. Fauqama arada, dan dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak Allah pun menghendaki adanya. Sehingga di sana pun ada kaidah, innalillahi ibadan idza aradu arada. Allah itu punya hamba-hamba, jika hamba-hamba ini punya kehendak Allah ngikutin kehendaknya. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang hatinya tulus, ikhlas, lapang dada, bersyukur jika tidak mendapatkan pun bersyukur, dan jika mendapatkan dilempar kepada yang lain. Kesabaran yang sangat luar biasa yang tidak terukur. Itulah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mengikuti jejak mereka. Belum bisa persis, mirip-mirip sajalah. Insya Allah mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Ithar, sekali lagi ithar, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.